Saat jatuh, tetaplah tersenyum, karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang menuju keberhasilan. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini kita buat lagi bakpao ya, karena aku lagi pingin makan bakpao. Aku mau buat bakpao. Bakpaonya ini aku buat dari tepung terigu yang pro rendah supaya warnanya lebih putih. Tapi di sini aku akan mewarnainya untuk beberapa varian isian ya. Jadi kalau mau dibiarkan putih pakai pro rendah aja. Jadi hasilnya akan lebih putih. Dibandingkan kalau kita pakai pro tinggi, hasilnya akan lebih butek dan lebih makan air. Langsung aja, ini udah ada tepung pro rendah, aku pakai 600 gram tepung pro rendah. Untuk raginya, aku pakai ragi instan 6 gram. Kemudian ada air, aku pakai air es ya. Khususnya apalagi yang mengulen dengan tangan, aku anjurkan pakai air es. Kenapa? Karena tangan kita ini menghasilkan panas, apalagi tangan aku ya. Kenali aja diri kita sendiri. Kalau kita mau mengulen dengan tangan dan tangan kita suhunya tinggi, panas, pakai air es supaya saat kita mengulen, ragi itu lebih slow ya bekerja. Karena ragi itu kalau ketemu air hangat atau suhu yang panas atau hangat, dia akan lebih cepat bereaksi. Jadi takutnya sebelum kita berhasil membungkusnya, raginya sudah mengembang. Dan itu yang menyebabkan salah satunya bakpao yang kita bentuk itu tidak bisa tertutup dengan rapat. Karena kalau ragi sudah mengembang, kita tutup dengan rapat, dia akan terbuka kembali seperti itu. Tapi kalau pakai mixer, boleh pakai air biasa saja ya. Untuk menghasilkan bakpao yang teksturnya lebih kenyal, kita butuhkan garam. Jadi perlunya setengah sendok teh aja cukup ya. Kemudian ada gula pasirnya juga. 85 gram gula pasir. Kemudian ini kita akan mixer. Tapi sebelumnya kita campurkan dengan bahan-bahan seperti ragi dan juga gula pasirnya. Untuk air kita masukkan sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa di sini juga ada shortening. Penggunaan shortening itu membuat bakpaonya lebih putih. Dan jangan lupa satu lagi, supaya moistnya lebih lama, kita pakai minyak makan atau minyak goreng ya, cukup 1 sendok makan. Oke, sekarang tepungnya dicampurkan dengan gula pasir dan juga ragi. Langsung aja di mixer. Kalau pakai mixer, kalau pakai ulen ya diuleni. Tapi ingat, airnya itu dimasukin sedikit demi sedikit aja. Karena memang kalau untuk bakpao itu dia nggak seperti roti ya. Kalau roti bisa kita pakai air yang banyak. Tapi kalau untuk bakpao dia tingkat kelembapannya itu lebih rendah daripada roti, adonan roti ya. Kenapa? Kalau nanti terlalu banyak air, apalagi kalau kita mau buat bentuk yang bunga, itu susah, nggak bisa dibentuk. Oke, tadi aku masukin garamnya. Dilihat dari resep sekilas biasanya adonan roti, adonan bakpao, adonan donat, roti panggang, roti kukus itu mirip ya. Seperti bisa kita jadikan bakpao misalnya kalau adonan roti. Tapi sebenarnya beda. Karena komposisi airnya itu akan mempengaruhi teksturnya juga. Dan juga komposisi dari penggunaan shortening dan juga margarin itu juga akan mempengaruhi warna. Jadi serupa tapi tidak sama ya. Mirip ya, mirip. Pastinya mirip. Oke, ini akan aku lanjutkan. Aku mixer sampai kelembapan yang aku mau. Nanti akan aku tunjukkan seperti apa. Kira-kira seperti ini kita akan masukin shorteningnya. Tapi sebelum masukin shorteningnya, aku akan tunjukkan adonan yang kelembapannya menurut aku ini pas banget. Kita lihat seperti ini.
Jadi yang pasti saat kita pegang seperti ini dia masih lembab dan tidak terasa gumpalan tepungnya yang masih keras gitu ya. Jadi seperti ini sudah cukup, jangan ditambahkan lagi airnya. Kemudian masukin shorteningnya dan minyak gorengnya atau minyak makannya, campur sampai dia elastis. Nah, sorry ya kalau misalnya ada dengar suara pertukangan, itu karena dari tetangga ada perbaikan peralatannya. Kemudian aku lanjutkan lagi, kita balik lagi ke laptop. Oke, jadi seperti ini. Tadinya aku mau bilang kalau membuat bakpao itu shortening itu kita pakai putih. Kenapa? Lemaknya kita pakai yang warna putih. Kenapa? Supaya warnanya itu tidak menguning ya. Kecuali kalau mau membuat bakpao yang karakter yang diwarnai itu nggak ada masalah. Kita boleh pakai margarin seandainya tidak ada shortening di rumah, seperti itu. Penggunaan minyaknya itu membuat bakpaonya itu akan moistnya lebih lama. Seperti itu kalau menurut pengalaman aku ya. Jadi aku sharekan. Mungkin ada dari sahabat-sahabatku yang punya pengalaman yang lainnya, boleh di-sharekan di bagian komentar ya, di kolom komentar. Oke, seperti ini dan kita lanjutkan lagi mixer. Oh ya, tadi aku mau bilang satu lagi, perbedaan bakpao jadul dengan bakpao kekinian sebenarnya itu berbeda di teksturnya. Jadi kalau untuk membuat bakpao yang jadul tidak perlu sampai ada window pane-nya. Jadi cukup sampai dia elastis doang gitu ya. Sampai dia kalis doang gitu. Tapi kalau kita mau buat teksturnya seperti roti kekinian, itu dimana seratnya, tekstur dari rotinya atau bakpaonya itu seratnya itu halus-halus, itu harus sampai terbentuk window pane atau harus sampai kalis elastis. Itu yang membedakan tekstur bakpao zaman dulu ya, yang jadul dengan yang kekinian. Segala sesuatu yang kekinian itu orang udah gak bisa makan makanan yang keras ya. Gak bisa makan makanan yang kasar, tapi maunya yang lembut. Selembut hatimu atau selembut hatiku. Yang pasti yang disukai sekarang ini adalah yang lembut-lembut. Pastikan tempat kita kerja itu udah bersih ya. Jadi kalau nggak punya talenan atau media kerja seperti ini, bisa langsung di atas meja. Ini sedikit lengket seperti ini, bisa kita bantu dengan taburi tepung. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Karena isiannya ada 3 varian, supaya aku nggak bingung, aku akan membuat pembedaannya dari warna. Jadi ada warna hijau, warna coklat mocha, dan juga warna taro. Karena aku mau cepet dan supaya nggak belepotan pewarnanya, aku akan minta bantu sama mixernya. Jadi aku masukin ke dalam mixer, aku akan mix sampai pewarnanya itu sudah tidak kelihatan basah lagi. Aku akan uleni dengan tangan. Nah, ini yang tadi sudah aku minta bantu sama mixer. Jadi tinggal aku uleni sedikit lagi supaya warnanya lebih sempurna tercampur. Oke, aku lanjutkan sampai 3 warna aku selesai warnai. Be right back ya. Tunggu aku dan jangan kemana-mana. Stay tune, tetap di sini saja. Oh iya, sekalian ya, kalau buat sahabat-sahabatku yang tidak punya mixer atau malas keluarkan mixer, bisa ngulenin dengan cara seperti ini. Seperti kita mencuci pakaian. Jadi ditarik supaya glutennya itu terbentuk. Seperti ini, dan ini akan lebih cepat dan lebih kuat tangan kita untuk mengadonnya. Oke, seperti ini. Kalau sudah rata, tinggal dibulatkan dan kita ambil yang warna lainnya lagi. Jangan lupa ditutup dengan plastik wrap ataupun dengan serbet supaya adonannya tidak menjadi kering.
Dan ini tidak perlu lama, cukup didiamkan lebih kurang sekitar 10 menit saja. Tujuannya supaya adonan bakpaonya itu lebih rileks dan saat kita bentuk dia akan nurut, jadi dia nggak akan memberontak. Kalau misalnya glutennya masih kaku, belum rileks, saat kita gilas dia akan memberontak. Jadi dia tidak akan mengikuti kemauan kita. Jadi saat kita bentangkan, kita kita gilas, dia akan menciut kembali. Itu tandanya adonannya itu masih belum cukup rileks. Jadi bisa didiamkan 10-15 menit. Dan satu lagi ya untuk membuat bakpao, menurut aku, pengalamanku, dia nggak bisa double proofing. Jangan sampai dia udah terlanjur double proofing. Oke, diambil dari adonan yang pertama. Untuk adonannya ini akan aku bagi menjadi 50 gram per adonan. Salah satu trik membuat bakpao itu supaya dia mulus kulitnya adalah di rounding, dan permukaan adonannya itu harus licin ya, jadi tidak boleh keriput. Jadi di sini juga adalah tahapan krusial untuk membuat bakpao yang mulus. Selain itu, masa atau waktu untuk proofingnya itu juga sangat mempengaruhi. Oke, jangan lupa urutannya itu diingat ya, karena kita akan mulai membungkusnya dari urutan yang pertama. Dan jangan lupa bagian ini juga jangan di skip. Untuk bentuk kembangnya seperti ini. Maaf ya, posisi tangannya mungkin kurang jelas ya. Jadi dibentuk seperti ini dulu, kemudian ditarik. Kalau adonannya pas, dia akan gampang ditarik ya. Kemudian dijepitkan ke bagian tengah. Tekan kuat di bagian tengah supaya dia nggak terbuka. Jadi seperti ini. Dibuka lagi, terus dijepit lagi di tengah. Dibuka, kemudian dijepit di tengah. Terus dikunci. Bagian tengahnya itu, atasnya itu dikunci supaya tidak terbuka. Kemudian dibentuk tinggi supaya saat dikukus nanti atau saat dia proofing dia tidak melebar ke samping ya. Sorry ya, masih ada kedengaran suara ketak-ketuk gitu ya. Oke, seperti ini kira-kira kembangnya. Nah, yang ini isiannya aku pakai kacang tanah dengan gula pasir. Caranya ya hampir sama, tergantung kita mau bentuknya seperti apa. Yang pasti bagian tengahnya itu harus dikunci. Sama ya, ngambil tengahnya kemudian jepit. Ambil tengah dari pinggiran itu, kemudian jepitkan ke tengah. Untuk yang isi daging ya, awas, hati-hati minyaknya jangan kena ke adonannya, karena itu tidak akan bisa lengket. Nah, yang ini dibiarkan model panjang seperti ini saja. Jangan lupa bagian tengahnya itu dikunci. Kalau sudah terbentuk semua dan diisi semua, diamkan, biarkan sampai proofing, double proofing ya, sampai dia mengembang dan ringan. Tapi untuk yang bentuknya bulat, itu proofingnya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang bentuknya kembang seperti yang ini. Jadi masa proofingnya akan lebih singkat. Oke, sesuai dengan urutan.
Kalau yang bulat, utamakan yang bulat dulu, dimasukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanasi dan ditutupi dengan serbet kain kukusannya. Kukusnya cukup 10-15 menit aja. Nah, ini yang bulat, ini ketinggalan tadi ya, jadi urutannya kacau. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Untuk pakai ragi instan, kalau udah overproofing dia akan jadinya seperti ini, keriput dan menciut kembali. Makanya tadi usahakan ngambilnya urutannya sesuai dengan urutan saat kita mengisi. Kecuali yang bulat dan bunga ya. Kalau isi bunga dulu, tapi yang dikukus harus yang bulat dulu. Nah, ini yang kembang, ini yang bulat. Jadi yang kembang dan bulat itu masa proofingnya sedikit berbeda. Dan proofingnya itu juga sedikit berbeda juga hasilnya. Sebenarnya kalau yang bulat lebih maksimal, lebih bagus dia adonannya nanti. Teksturnya itu akan lebih bagus dibandingkan yang kembang ya. Tapi yang kembang itu akan lebih gampang karena sedikit lebih lama masa proofingnya. Oke, maaf ya, ini dagingnya yang non halal. Oke, seperti ini. Ini enak banget. Dagingnya bisa diganti dengan daging ayam kok. Sesuaikan aja dengan selera. Dan karena ini aku mau makannya besok, ini aku tutup dengan plastik seperti ini. Supaya dia tidak menjadi kering dan tidak menjadi keras. Oh iya, bakpao ini satu resepnya dapatnya kurang lebih 19 piece. Dengan berat adonan per bulatannya itu 50 gram. Dan ini 2 hari tanpa dikukus kembali masih enak banget, masih lembut. Oke, seperti ini yang isi kacang tanah. Oke, buat yang baru nemu channelku jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Dan juga di share ya ke semua sosial media yang kalian punya. Siapa tahu yang aku sharekan boleh bermanfaat. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Dan sekarang aku mau beberes, aku mau masukin ke dalam plastik. Dan satu lagi, akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, dan juga thank you for watching. See you. Bye-bye. Dicoba ya di rumah, jangan lupa. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.